Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa selaku pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi dengan judul Masalah Kependudukan dan Masalah Lingkungan. Beberapa permasalahan kependudukan khususnya di Indonesia. 1. Demografis. Besarnya jumlah penduduk atau overpopulation, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. 2. Non-demografis, bersifat kualitatif. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah, pendidikan yang rendah, dan banyaknya jumlah penduduk miskin. Ketertarikan antara masalah-masalah kepadatan penduduk dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa dikaitkan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentukan sehingga menciptakan suatu ekosistem, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makhluk hidup di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan benda hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan, yaitu mencakup tanah, air, api, batu, udara, dan lain sebagainya. Faktor kerusakan pada lingkungan hidup. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami dari lingkungan itu sendiri ataupun akibat dari tingkah laku manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Masalah kependudukan yang sangat mempengaruhi lingkungan adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha kepadatan kualitas penduduk lebih sulit dilaksanakan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, ketersediaan lahan dan air bersih, kebutuhan pangan, dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, tumbuhan kawasan industri, dan semakin padatnya pemukiman penduduk di daerah perkotaan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang nyata. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sarni Alexandra, pemateri kedua, akan melanjutkan pemaparan dari pemateri 1. Kepadatan penduduk mempengaruhi beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan penduduk sebagai berikut. A. Ketersediaan udara bersih. Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin banyak oksigen diperlukan. Namun, kebersihan udara tidak semata-mata ditentukan oleh kadar oksigen saja. Gas-gas lain yang ada di udara seperti karbon dioksida, oksigen nitrogen, dan oksigen belerang juga mempengaruhi kualitas udara. Apabila kandungan gas-gas yang meningkat, maka dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar. B. Ketersediaan pangan. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan pun semakin banyak. Ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi yang sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya, penduduk akan kekurangan gizi atau bahkan kekurangan pangan. C. Ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, seringkali dilakukan penumpukan hutan. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi, peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk. Ketersediaan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian berasal dari air tanah, air permukaan, dan air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap, sedangkan jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun 2/3 dari luas bumi merupakan air,
namun tidak semua air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah dan limbah yang dihasilkan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh berbagai hal, seperti sampah-sampah plastik, kaleng-kaleng, rongsokan kendaraan yang sudah tua. Plastik ini tidak dapat dihancurkan oleh proses pelapukan dan besi-besi tua yang menimbulkan karat, sehingga tanah tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Pemakaian pupuk yang terlalu banyak, tidak menurut aturan yang telah ditentukan, menyebabkan pula polusi tanah. Tanah pertanian menjadi kering dan keras karena jumlah garam yang sangat besar akan menyerap dalam air. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap yang keluar dari pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Makin besar jumlah penduduk, makin berkembanglah ilmu pengetahuan, sehingga banyak didirikan pabrik-pabrik dan diproduksi mesin-mesin serta kendaraan bermotor untuk mencukupi kehidupan hidup penduduk. Ketiga, pencemaran air. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi bahwa air amatlah penting bagi manusia. Meskipun permukaan bumi ini sangat penuh dengan air, namun sering menjadi masalah dalam memperoleh air bersih. Hal ini telah dirasakan oleh meledaknya jumlah penduduk yang mendiami bumi. Air bukan saja dibutuhkan oleh manusia, melainkan juga oleh semua makhluk hidup. Karena itu, perlu kesadaran manusia untuk memelihara air, jangan sampai kotor, lebih-lebih jika dapat mengganggu kesehatan. Polusi air dapat terjadi karena penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan, seperti DDT, endrin yang melebihi dosis telah ditentukan. C. Penanggulangan masalah-masalah kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Untuk pertama yang mungkin dapat dilakukan adalah mendaur ulang produk-produk yang sudah tidak terpakai, baik organik maupun non-organik, sehingga ketegangan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dapat kita kurangi dengan hal ini. Contohnya seperti menggunakan barang-barang yang tidak terpakai lalu didaur ulang menjadi kompos, limbah tanaman, sehingga dapat meminimalkan limbah yang terbuang dari lingkungan. Dari limbah tersebut, kita juga dapat menciptakan pupuk organik yang sehat. Dalam memenuhi kebutuhan saat ini, kita tidak harus berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Karena dengan begitu, generasi manusia yang akan datang tidak harus mengorbankan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, merupakan keberlanjutan pelestarian lingkungan yang harus diwujudkan. Bukan berarti pengelolaan dominasi dan eksploitasi atau dalam menggunakan sumber daya alam harus selalu berlebihan dan tanpa memperhatikan kapasitas bumi dalam memproduksi dan merehabilitasinya dari kekuasaan kita dalam alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepadatan penduduk untuk mengurangi masalah-masalah kependudukan dan memfasilitasi sumber daya terbarukan agar dapat lebih diperbaharui sebagai efek kelestarian lingkungan yang dapat menjaga daya dukung lingkungan. Baik, kesimpulannya ialah masalah kependudukan khususnya yang berada di Indonesia ialah masalah akibat angka kelahiran, masalah akibat angka kematian, masalah jumlah penduduk, masalah mobilitas penduduk, masalah kepadatan penduduk. Masalah kependudukan yang berakibat buruk untuk lingkungan ialah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk mengakibatkan polusi lingkungan, kurangnya penyediaan air bersih, kurangnya lahan, dan kurangnya ketersediaan pangan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Baik ada kesalahan kata, baik lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih.